kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung bersama kami melalui Zoom meeting. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para jajaran manajemen PT Riset Perkebunan Nusantara, jajaran manajemen Pusat Penelitian Kelapa Sawit, serta Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Selamat datang di acara webinar RIS RPN Insight Series episode perdana. Program ini merupakan ruang untuk kita berdiskusi terkait hasil inovasi, hasil riset, dan juga pengalaman di bidang perkebunan. Baik itu antara peneliti, kemudian akademisi, maupun praktisi serta stakeholders yang senantiasa mengikuti perkembangan penelitian dan juga ilmu pengetahuan serta teknologi di bidang perkebunan. Nah, pada episode kali ini, di episode perdana ini, kami mengangkat tema yang sangat menarik sekali, khususnya yang sedang hangat dibicarakan di bidang perkebunan, yaitu kecil serangganya, besar dampaknya, inovasi penyerbukan untuk produktivitas sawit. Nah, tema ini menjadi penting untuk dibicarakan karena ketika kita berbicara tentang produktivitas kelapa sawit, itu tidak hanya berkaitan dengan aspek budidaya, varietas unggul, maupun penanganan hama dan penyakit. Akan tetapi, keberhasilan faktor penyerbukan itu juga menjadi hal yang sangat penting untuk dibicarakan. Dan dalam hal ini, untuk kelapa sawit, proses Adikku masih penyerbukannya kuhubungi, sebagian kayaknya besar belum bangun deh tuh, dilakukan Wak. Masih oleh di jalan tak belum. dilakukan oleh serangga penyerbu kelapa sawit, yaitu Eladobius. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya Kasmiatun yang akan memandu acara pada hari ini selama 2 jam ke depan. Untuk antusiasme Bapak Ibu sekalian ini sangat besar sekali, jadi kami juga ingin mengucapkan terima kasih karena sudah ingin bergabung bersama kami di program perdana kami kali ini, di mana peserta yang mendaftar itu lebih dari 500 peserta, dan saat ini masih terus bertambah ya Bapak Ibu sekalian, ini sudah terlihat lebih dari 300 peserta yang sudah bergabung, jadi kami sangat senang sekali, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, karena ini masih pagi hari ya Bapak Ibu, wajahnya masih cerah, masih segar-segar, kita buka terlebih dahulu untuk sesi foto bersama ya Bapak Ibu. Jadi kami harapkan untuk menyalakan kameranya. Silahkan on cam semuanya Bapak Ibu, kita melakukan sesi foto bersama. Dan kebetulan karena hari ini kita berbicara tentang serangga penyerbu kelapa sawit, yaitu Eladobius, jadi kita punya gaya khusus ya Bapak Ibu, kita pakai simbol E seperti ini, E for Eladobius. Jadi Bapak Ibu silahkan on cam semuanya, kemudian kita buat pose seperti ini ya Bapak Ibu, Eladobius. Nanti akan ada tim panitia yang akan memberikan aba-aba, yaitu Mbak Asbil. Selamat pagi Mbak, Mbak sudah standby? Selamat pagi, Mbak Moderator. Suara saya terdengar? Ya, terdengar. Terima kasih Mbak. Kita langsung mendengarkan aba-aba dari tim Mbak Asbil dan teman-teman. Baik, Bapak Ibu izin untuk mengambil dokumentasi pada kegiatan pagi ini. Silakan untuk gayanya dipersiapkan seperti ini untuk Eladobius. Baik, di sini ada beberapa halaman ya Bapak. Kita akan mulai dari halaman pertama. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, lanjut ke halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Kita masih lanjut. 1, 2, 3. Lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Ya, sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Ya, terima kasih Mbak Asbil. Ini panjang sekali ya sepertinya slide-nya karena peserta Iya, juga masih terus bertambah. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari SIVP Riset, Inovasi, dan Sustainability PT Riset Perkebunan Nusantara, Bapak Dr. Insinyur Misnawi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Kasmiatun ya. Bapak, ya selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, apa kabar? Sehat Bapak hari ini? Ya, Alhamdulillah. baik Pak. Kami di Medan sehat, Medan dan Marihat. Ya. Ya, Bapak langsung baik. saja waktu dan layar kami persilahkan ya Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasi dari semua yang hadir, baik secara online ya sebagian besar. Saya dengar tadi ada 500 lebih dari peserta yang join di Zoom ini. Kemudian juga yang offline ya dari beberapa titik. Terima kasih sudah hadir. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti sebuah seminar yang sangat-sangat berguna bagi kita semua, khususnya bagi insan perkelapa sawitan di Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak banyak yang harus saya panjang lebar uraikan di sini karena nanti narasumber akan menguraikan secara detail. Ya. Bahwasanya seminar ini yang mengambil tema kecil serangganya besar manfaatnya. Kita tahu bahwa perkelapa sawitan ini dan juga komoditas-komoditas yang lain sangat dinamis perkembangannya dari waktu ke waktu, baik itu terkait dengan budidayanya sendiri maupun tata kelola serta supply chain-nya terkait dengan politik perdagangan juga sangat dinamis. Maka tuntutan bagi para pekebun kita adalah bagaimana menghasilkan kelapa sawit ini dengan kuantitas yang sebesar-besarnya dalam artian produktivitas yang setinggi-tingginya dengan kualitas yang sebaik-baiknya dalam hal rendemen, kemudian dalam hal kualitas CPO-nya menyangkut asam lemaknya gitu ya. Khusus untuk budidaya ini ada sebuah tahapan ataupun aspek yang harus kita perhatikan betul bahwasanya produktivitas ini selain secara genetik memang dibawa oleh tanaman itu sendiri disertai dengan aspek lingkungan yang harus mendukung, dalam hal ini GAP yang harus kita berikan kepada tanaman. Ada sebuah aspek yaitu dalam hal penyerbukan, di mana serangga penyerbuk itu akan memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan dan pertumbuhan dari buah itu sendiri. Pada pagi hari ini melalui seminar yang insya Allah akan banyak sekali diskusi-diskusi yang bisa didapatkan pada pagi hari ini. Melalui seminar ini tentunya penyerbuk ini akan kita bahas tuntas. Dan saya berterima kasih kepada para narasumber ya, khususnya dari PPKS yang sudah menyediakan waktunya untuk berbagi dengan para stakeholder kita semua untuk membahas serangga yang kecil tapi besar manfaatnya ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat ya, apresiasi yang setinggi-tingginya atas nama manajemen PT Riset Perkebunan Nusantara kepada seluruh peserta tentunya, dan khusus kepada divisi operational research, kemudian divisi inovasi dan sustainability. Kami mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya serial RPN Insight untuk yang pertama kalinya ini. Tentu ke depan ini sebagai informasi juga bahwa event ini akan kita buat lebih rutin dan intensif ya, sehingga inovasi-inovasi
breakthrough mengenai budidaya, pengolahan, dan aspek-aspek yang lain ini akan kita sampaikan kepada masyarakat sehingga inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh PT RPN dapat terdiseminasikan secara efektif kepada para pengguna kita. Saya kira itu harapan dari kami dan juga apresiasi dari kami kepada para peserta dan juga kepada para kepada penyelenggara maupun narasumber. Saya akhiri sambutan dari kami atas nama PT Riset Perkebunan Nusantara. Kami membuka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Kasmiatun. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Misnawi. Tadi kita sudah mendengarkan juga sedikit ada spoiler dari Bapak ya Pak, kalau nanti juga ini bukan hanya perdana, tapi nanti akan ada episode-episode selanjutnya dari program webinaris ini. Seperti itu ya Pak. Nah, langsung saja kita masuk ke acara yang ditunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi terkait serangga penyerbu kelapa sawit. Akan tetapi sebelum itu saya ingatkan bahwa nanti tim panitia akan membagikan link untuk daftar hadir, di mana ini juga nanti akan dibagikan juga materi presentasi ya Bapak Ibu sekalian. Link daftar hadirnya untuk mendapatkan e-sertifikat, terus nanti materi presentasinya bisa didapatkan juga di kolom chat. Nah, selain itu, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti bisa memberikan pertanyaan setelah selesai presentasi dari narasumber, nanti bisa dituliskan di kolom chat, atau jika Bapak Ibu sekalian ingin berdiskusi secara langsung dengan narasumber, itu bisa raise hand, nanti akan kami tunjuk dan mohon untuk mengaktifkan mikrofon dan juga kameranya. Nah, langsung saja narasumber kita pada pagi hari ini adalah sosok yang sudah tidak asing lagi di dunia perkelapa-sawitan Indonesia. Beliau adalah salah satu peneliti senior di Kelti Proteksi Tanaman, Pusat Penelitian Kelapa Sawit PT Riset Perkebunan Nusantara, yaitu Bapak Dr. Agus Eko Prasetyo. Ya, secara singkat Bapak Ibu, saya bacakan dulu CV Bapak Agus Eko Prasetyo, atau yang biasa kalau di sini kita memanggil beliau dengan Pak Pras. Nah, Pak Pras ini lahir di Magelang 12 Agustus 1982. Beliau menamatkan S1 di Universitas Gadjah Mada, jurusan Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian. Kemudian menamatkan S2 di Institut Pertanian Bogor, program studi fitopatologi, Departemen Proteksi Tanaman, program Pasca Sarjana, dan baru saja menyelesaikan pendidikan doktoral di Universitas Gadjah Mada, minat studi ilmu hama, program doktor ilmu pertanian, Fakultas Pertanian, dengan judul disertasi Mekanisme Ekologis dan Regulasi Ekspresi Gen yang menentukan variasi efektivitas penyerbukan kelapa sawit oleh Elaidobius camerunicus dari 2 agroekosistem di Indonesia. Nah, Pak Pras ini pernah menjabat sebagai Ketua Kelompok Peneliti Proteksi Tanaman, Pusat Penelitian Kelapa Sawit PT Riset Perkebunan Nusantara, lalu saat ini menjabat sebagai Manajer Urusan Pelayanan Jasa Konsultasi dan Pelatihan, Pusat Penelitian Kelapa Sawit PT Riset Perkebunan Nusantara. Beliau juga menerima banyak sekali penghargaan, di antaranya sebagai peneliti muda terbaik di PT Riset Perkebunan Nusantara sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 2014, 2017, dan 2018. Beliau juga mendapatkan penghargaan sebagai peneliti berprestasi pada tahun 2016 dan 2017, dan memiliki 9 hak paten, di antaranya yaitu Kyromix, lalu teknologi Hatch and Carry, dan Hatch and Carry Mobile. Lalu beliau juga memiliki banyak sekali publikasi, ada sekitar 11 jurnal internasional, lebih dari 50 jurnal nasional maupun
proceeding serta juga buku-buku. Nah, langsung saja kita sapa. Selamat pagi Pak Pras. Selamat pagi Mbak Atun. Ya. Bagaimana Pak, sudah siap untuk sharing bersama kami pada hari ini? Insya Allah siap, selalu siap. Ya, selalu 24 siap. jam. 24 jam ya Pak. Baik Pak, langsung saja waktu dan layar kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih Mbak Kasmiatun. Mohon di-share link presentasinya. Terima kasih. Itu yang pertama mungkin kami ucapkan salam hormat kepada manajemen PT RPN dan juga PPKS yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang kami banggakan juga gitu para peserta yang luar biasa, antusiasmenya masih terus bertambah ini Mbak Atun, sampai lebih dari 500, betul sekali gitu. Dan luar biasa tema kali ini ya, diberikan yang pertama yakni kecil serangganya, besar dampaknya. Nah, saya akan memberikan prolog ya, ini sebagai pengantar, nanti kita lebih banyak diskusi, jadi presentasinya singkat, tapi nanti kita lebih banyak ke sesi diskusi ya. Sebuah inovasi penyerbukan untuk produktivitas kelapa sawit. Next. Nah, saya mengawali dengan sebuah pertanyaan besar yang saya yakin dari Bapak Ibu sekalian, para peserta itu sudah saling memahami, tapi ini hanya sebagai pengantar dan mudah-mudahan menjadi refresh. Mengapa penyerbukan tentu saja di kelapa sawit ini penting gitu ya. Jadi tandan yang besar yang ada di yang kita peroleh itu dimulai dari sebenarnya adalah proses yang kecil ya, yaitu penyerbukan yang efektif, tadi di spill juga oleh Pak Misnawi gitu ya. Jadi kalau kita lihat pada dua gambar sisi kiri ada dua tanaman kelapa sawit ya. Bagian atas itu adalah tanaman kelapa sawit dengan buah yang begitu montok, begitu besar gitu ya. Nah, sementara di bagian bawah itu buahnya terlihat kecil ya, ada berondolan di situ tetapi sedikit. Yang ini, terminologi ini sering kita namakan adalah fruit set-nya rendah atau fruit set kecil gitu ya. Nah, fruit set itu adalah salah satu resultante dari penyerbukan gitu ya. Jadi fruit set adalah tatanan buah ya, persentase dari jumlah berondolan yang jadi karena penyerbukan tadi dibandingkan dengan total potensi buah gitu. Nah, kalau kita lihat ada sosok manusia, sosok pekerja yang sedang mencincang itu sedang menghitung fruit set. Mungkin kita saat ini sudah sering melaksanakan itu ya, memilah antara buah yang jadi sama buah yang tidak jadi karena penyerbukan. Nah, sering kalau di perkebunan kelapa sawit mengistilahkan sebagai buah parthenocarpi ya, buah yang kecil, tidak berkembang, tidak memiliki biji. Tapi sebenarnya kalau di dunia biologi gitu ya, buah parthenocarpi itu identik dengan buah yang sering disukai gitu ya. Karena apa? Karena misalkan ada di hortikultura terutama semangka non biji gitu ya. Dia besar tapi tidak memiliki biji. Pisang, kemudian anggur dan lain sebagainya. Tetapi di tempat kita gitu ya, itu buah parthenocarpi menjadi masalah gitu ya. Sebetulnya yang betul adalah buah infertil gitu ya, buah yang tanpa terjadinya penyerbukan. Tapi tidak masalah gitu ya kalau misalkan di seluruh stakeholder di kelapa sawit sepakat bahwa itu menyatakan itu buah parthenocarpi. Nah, dengan fruit set yang rendah ya kan, fruit set yang rendah tadi gitu ya, artinya buah parthenocarpi atau buah yang infertil tadi banyak gitu ya, itu justru merugikan. Kenapa? Karena begitu masuk di pabrik itu bukan menghasilkan minyak, tetapi justru menyerap minyak. Nah, ini menjadi kerugian bagi kita, sehingga fruit set ini menjadi jembatan ya antara bunga dan produksi kelapa sawit. Kalau kita sering menghitung produktivitas kelapa sawit kan paling tidak ada 3 hal komponen ya. Satu itu adalah populasi tanaman per hektar, kemudian jumlah rata tandan per pohonnya berapa gitu ya, sama rata berat tandan. Nah, fruit set ini memegang peranan penting bagi peningkatan berat tandan.
Nah, sehingga menjadi komponen penting juga bagi peningkatan produktivitas kita. Next. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, mengapa kemudian fruit set ini menjadi masalah di tempat kita gitu ya? Next mungkin ini operatornya ini siapa? Ya, mohon maaf. Jadi kalau kita lihat ya, apa namanya sebelumnya. Ya, stop di sini. Jadi permasalahan fruit set itu sebetulnya bukan hari ini saja atau beberapa tahun belakangan, tetapi sudah terjadi pada zaman dahulu gitu ya. Kita tahu bahwa pertama kali tanaman kelapa sawit ini dibudidayakan tahun 1911 ya di Sungai Liput ya. Nah, pada masa itu ya sampai tahun 1983 negara kita di Indonesia itu mengalami problem fruit set yang cukup berat gitu ya, Karena apa? Karena memang ternyata setelah diketahui tidak ada agen penyerbup yang powerful. Karena kelapa sawit ini kan penyerbukannya silang sehingga membutuhkan serangga penyerbuk. Nah, serangga penyerbuk ternyata di negara asalnya di Afrika sana ternyata ada ada serangga gitu ya, banyak serangga yang berperan di situ. Dan kemudian tahun 83 itu diintroduksi namanya Eledibus cameronicus yang sering kita sudah kenal bersama gitu ya. Nah, sejak saat itu setelah periode introduksi sampai 25 tahun berjalannya industri kelapa sawit di tempat kita itu permasalahan fruit set hampir tidak ada gitu ya. Baru kemudian di awal tahun 2007 gitu ya PPKS mendapatkan satu laporan ya perdana gitu ya terkait dengan adanya satu kasus di salah satu kebun itu mengalami fruit set yang rendah gitu ya. Nah, fruit set ini kita tahu tadi hasil dari penyerbukan dan puncaknya di 2010, 11, 12 gitu ya. Itu cukup masif gitu ya, terutama di areal-areal dengan tanaman muda yang baru menghasilkan di daerah pengembangan baru seperti di Kalimantan. Nah, ini di foto terlihat 1 TPH itu nilai fruit setnya sangat-sangat rendah. Mungkin bisa dikatakan plus minus 5% atau kurang dari 10%. Jadi semua tandan yang dipanen itu tidak bisa masuk ke pabrik gitu ya. Meskipun kemudian belakangan ini ya kan 1,5 dekade ini terjadi perkembangan yang luar biasa permasalahannya ini. Tidak hanya pada areal tanaman yang muda, tetapi juga sudah ke tanaman yang remaja gitu ya, dewasa, bahkan sampai dewasa. Dan tidak hanya di daerah-daerah pengembangan baru seperti di Kalimantan, tapi juga di Sumatera yang sudah established duluan di sini gitu ya. Nah, itu. Nah, sering orang terus kemudian mengaitkan terhadap populasi dari serangga penyerbuk dan lain sebagainya. Nah, ini yang memang di beberapa case gitu terjadi penurunan populasi akibat misalkan ada tikus gitu ya. Kemudian ketersediaan bunga jantan gitu ya. Kita menggunakan bahan tanaman yang dengan seks rasio sangat tinggi, bunga jantannya kurang, maka kemudian populasinya juga turun. Dan lebih jauh lagi gitu ya. Keberadaan Eledibus cameronicus yang diintroduksi dari Afrika tadi itu sudah lebih dari 40 tahun di Indonesia gitu ya. Nah, sehingga kalau dihitung dari masa generasinya sudah lebih dari 1000 generasi serangga itu sendiri, sehingga dari populasi yang kecil itu menjadikan dugaan inbreeding depression. Belum lagi sekarang isu dampak iklim ya, perubahan iklim yang luar biasa, tidak menentu dan lain sebagainya, itu juga akan mempengaruhi terhadap biologi dan juga aktivitas serangga penyerbuk itu gitu ya. Next. Nah, kita sekarang mengenal ya apa saja gitu ya kira-kira serangga penyerbuk kelapa sawit gitu ya. Kalau di negara asalnya di Afrika gitu ya,
itu sebetulnya kalau kita melihat itu di bunga jantan gitu ya, itu sangat luar biasa banyak gitu ya. Ada golongan kumbang gitu ya, ada golongan lalat gitu ya, ada golongan lebah dan lain sebagainya. Banyak sekali yang mengunjungi bunga-bunga kelapa sawit tersebut gitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat di bunga betina yang berkunjung dari bunga jantan ke bunga betina itu mayoritas adalah Elaiodobius gitu ya. Ada serangga-serangga yang lain seperti Mistrops gitu kan, juga Grisidius gitu, itu juga ada gitu. Tapi mayoritas adalah Elaiodobius. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sebelum tahun 83 itu penyerbukan bunga kelapa sawit itu hanya di ageni gitu oleh angin. Kemudian kalau serangga itu hanya Thrips zawinensis dan Pyrodeses. Sedangkan kita tahu dua serangga ini merupakan hama minor dan juga penerbang lemah gitu ya, sehingga fruit set yang dihasilkan itu hanya rata-rata 37%. Nah, oleh karena itu di zaman dulu itu kita harus membutuhkan namanya assisted pollination ya, penyerbukan bantuan manusia ya, sehingga ini tentu saja biayanya cukup mahal karena rutin setiap 3 hari sekali kita di blok yang sama itu melakukan penyerbukan. Jadi kita mengambil bunga jantan, kemudian mengambil polen tepung sari, kemudian menyerbukkan ke bunga betina yang sedang mekar. Nah, ini biayanya sangat-sangat mahal. Oleh karena itu dulu Dr. Shedd mengintroduksi ya serangga Elaiodobius cameronicus itu tahun 80, kemudian 81 itu ke Malaysia gitu ya. Nah, beliau membawa 2000 pupa yang kemudian hanya menetas menjadi kumbang hidup itu 400. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 400 kumbang itulah yang kemudian selama lebih dari 1000 generasi itu yang berada di Malaysia maupun di Indonesia. Nah, Indonesia sendiri mengimpor dari Malaysia, bukan dari Kamerun, mengimpor dari Malaysia dan jumlahnya juga hanya sedikit juga, 508 individu. Yang itu kemudian keberadaannya ada di Indonesia sekarang ini. Nah, sebelum dilepaskan di lapangan itu mengalami pengujian karantina karena kita ada SOP perkarantinaan, sehingga baru dilepas perdana di Indonesia itu tanggal 26 Maret 83 dan kemudian di periode 83 sampai 87 itu disebarluaskan ya di Sumatera, kemudian Jawa, Sulawesi dan sampai Papua. Dan saya mengalami sendiri juga menyebarkan ke Pulau Seram di Maluku tahun 2013 dan juga di Pulau Halmahera 2017 gitu ya. Nah, setelah itu seperti apa dampak yang dihasilkan? Itu tentunya tidak sebentar ya, butuh waktu yang cukup ya, artinya sekitar 1 sampai 2 tahun pelepasan baru itu mulai ada dampak ya, dampak. Dan dalam periode 3 tahun 4 tahun ya setelahnya itu praktek assisted pollination tadi yang membutuhkan bantuan manusia itu menjadi tiada atau meniadakan itu, sehingga orang bergeliat ya menanam kelapa sawit. Luas perkebunan kelapa sawit pun sampai saat ini juga semakin meningkat ya sampai 17 juta hektar, sehingga itu yang terjadi gitu ya. Nah, kenapa kemudian saat ini kok terus kemudian kurang gitu ya, fruit setnya menjadi rendah gitu ya, kinerja dari Elaiodobius menjadi berkurang. Nah, ini menjadi satu pertanyaan ya. Nah, kalau kita melihat berkaca pada Afrika ya, di sana ada kompleks polinator ya cukup banyak gitu ya. Nah, kita hanya punya satu. Nah, meskipun demikian sampai saat ini Elaiodobius cameronicus ini masih menjadi penyerbuk utama di kelapa sawit kita, dan memang masih yang menjadi andalan. Nah, kemudian kenapa demikian? Karena ini bisa berpindah dari bunga jantan ke bunga betina. Nah, orang sering mengatakan itu tidak sengaja, tapi dia membawa ribuan polen yang ada di situ sehingga nanti dia tidak berperan sebagai penyerbukan tadi. Nah, yang ini yang ada sedikit bukan sialnya ya, salah satu yang menjadi bukan kerugian juga, istilahnya Mbak Atun, kekurangan dari Elaiodobius ini, dia hanya makan
pada bunga jantan kelapa sawit, sehingga itu sangat tergantung pada bunga jantan kelapa sawit. Nah, ini yang nanti mungkin menjadi apa kita bahas ya. Next. Kenal dengan siapa dah? Aduk guru saya. Ayo, slide selanjutnya. Ya, jadi sebenarnya ya kalau kita berbicara mengenai fruit set itu, gitu, itu tidak hanya terlepas dari agen penyerbuk, dalam hal ini adalah utamanya adalah Elidibus saja, gitu ya. Ada banyak komponen sebetulnya yang terlibat dalam menghadirkan atau membentuk fruit set itu. Nah, tadi Pak Misnawi gitu sudah menyampaikan juga bahan tanaman ya. Bahan tanaman itu juga secara tidak langsung menghadirkan produktivitas yang unggul tadi melalui jumlah tandannya yang jumlah tandan kelapa sawit yang cukup banyak gitu ya. Selain itu juga menghadirkan nanti adalah ketersediaan bunga jantan. Ini cukup penting karena nanti akan menghadirkan polen ya kan, yang itu akan dibawa oleh agen penyerbuk ya. Jadi kalau misalkan bunga jantannya kurang, maka produksi polennya juga kurang dan lain sebagainya. Juga anasir iklim, suhu, kelembapan gitu kan. Bahkan ada namanya istilah vapor pressure deficit. Ini cukup mempengaruhi juga terkait dengan pembentukan fruit set. Belum lagi praktek-praktek agronomis ya, pemupukan gitu ya, aplikasi pestisida, pemangkasan, dan ini berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung gitu ya. Kalau tidak langsung bagaimana? Dia mempengaruhi terhadap agen penyerbuk Elidibus cameronicus, baik iklim, praktek agronomis gitu ya, bahan tanaman itu secara langsung juga bisa mempengaruhi keberadaan populasi maupun juga agresivitas dari Elidibus cameronicus, sehingga nantinya peran dia sebagai serangga penyerbuk menjadi berkurang, sehingga fruit set yang dihasilkan menjadi rendah. Next. Nah, apa yang menjadi tantangan kita saat ini? Nah, pertanyaannya kan kemudian seperti itu ya, bahwa memang stabilitas penyerbukan kelapa sawit yang ada saat ini itu ternyata masih rentan gitu ya. Bapak Ibu sekalian mungkin bisa melihat gitu ya, keberadaan Elidibus cameronicus yang ada di Indonesia sudah 42 tahun gitu ya. Dan kalau misalkan ini ketergantungan hanya pada satu spesies gitu saja gitu ya, ya itu terjadinya tadi inbreeding depression, menurun agresivitasnya, bahkan populasinya menurun. Padahal kalau kita lihat ini foto di atas itu sewaktu kami ke Afrika gitu, kita lihat dalam satu bunga jantan banyak sekali gitu ya spesies dari serangga penyerbuk yang ada di situ. Ada yang besar, ada yang kecil dan lain sebagainya, dan semua berperan terhadap penyerbukan gitu ya. Nah, kemudian kita melihat juga gitu ya, variasi fruit set itu antar lokasi masih cukup tinggi gitu ya, bahkan antar blok, kemudian dalam satu wilayah tapi antar waktu. Nah, ini juga sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor ya, terutama lingkungan gitu ya, curah hujan, ketersediaan bunga dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kita juga melihat ya curah hujan gitu, aktivitas penyerbuk. Nah, curah hujan yang tinggi itu bisa menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Meskipun dari data-data yang kita kumpulkan gitu ya, begitu curah hujan tinggi, kelembaban tinggi, itu populasi Elidibus itu justru meningkat lebih banyak gitu ya. Tetapi aktivitas sebagai penyerbuk ya, terutama dalam melakukan kunjungan dari bunga jantan ke bunga betina ini menjadi berkurang. Nah, ini yang menyebabkan transfer polen menjadi berkurang dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini meskipun sekarang juga sudah mulai menggeliat, ini minimnya monitoring rutin terhadap penyerbukan. Kita sering lalai, sering abai terhadap monitoring populasi penyerbuk. Yang sering kita rasakan saat ini itu adalah di TPH fruit setnya rendah, padahal fruit set yang terbentuk di TPH itu mengimplementasikan bahwa mengindikasikan bahwa 6 bulan yang lalu itu terjadi proses penyerbukan yang tidak optimal. Salah satunya adalah karena peran dari serangga penyerbuk ini menjadi berkurang. Nah, ini mitigasi-mitigasi seperti ini yang harus kemudian dilakukan sehingga nantinya kita tidak menemui ya fruit set yang rendah di TPH kita gitu ya. Next. Nah,
kita sekarang mulai di inovasi-inovasi penyerbukan yang ada ya. Yang pertama kita sekarang sudah mulai care ya, alhamdulillah ya, terkait dengan monitoring populasi serangga penyerbuk ya secara rutin. Ini menjadi penting gitu ya, karena nanti akan menentukan yang kita amati sekarang ini menentukan nanti 6 bulan ke depan itu seperti apa ya tandan buah yang nanti kita panen gitu ya. Yang pertama kita monitor populasi kumbang ya dari bunga jantan yang mekar gitu ya. Kita sering melakukan metode ini untuk menghitung berapa populasi per hektar di lapangan. Nah, idealnya memang dulu gitu ya, itu populasi Laedobius cameronicus itu minimal 20.000 ekor per hektar. Kita bisa ngambil secara teknis gitu ya, ngambil di bunga jantan yang sedang mekar, kita tangkap gitu ya beberapa spikelet, kemudian kita hitung per spikeletnya berapa, satu tandan itu isinya ada berapa spikelet, kemudian 1 hektar isinya ada berapa bunga jantan. Nanti kita bisa mengestimasi itu gitu. Nah, tapi lebih penting dari itu tidak hanya populasinya saja. Jadi monitoring itu bukan hanya menghitung kumbangnya saja, tapi juga memastikan bahwa kumbang itu aktif gitu ya, atau tersebar dan berdampak sebagai terhadap fruit set gitu ya. Caranya dengan bagaimana? Kita juga mengamati aktivitas penyerbuknya itu pada bunga betina gitu ya. Tidak hanya populasinya tetapi pada bunga betina dia mampu datang atau tidak gitu ya. Nah, kalau kita sering menggunakan perangkap gitu ya dengan ukuran 30 cm kali 2 cm gitu ya. Dalam satu bunga itu kalau ketangkap itu 125 kumbang dalam satu hari gitu. Nah, itu biasanya fruit setnya ke depan 6 bulan ke depan bagus gitu ya. Tapi kalau kurang dari itu ya, meskipun dia populasinya tinggi tetapi nanti kurang peran dia terhadap penyerbukan. Nah, kemudian ketersediaan bunga jantan mekar ini juga sangat penting gitu ya, karena ini adalah menjadi satu-satunya tempat berkembang biak bagi Laedobius cameronicus ya. Sehingga minimal ketersediaan bunga jantan itu di lapangan itu adalah 3 tandan bunga jantan antesis per hektar. Nah, ini cukup ideal, cukup mencukupi untuk perkembangan biaknya Laedobius dan juga produksi polen yang nanti akan tersebar ke berbagai macam bunga yang sedang reseptif. Nah, kemudian kalau kita sudah melakukan ini, ya maka kita bisa mengetahui ya bagaimana sebaran populasi kumbang di setiap blok gitu ya, atau setiap tahun tanam gitu, dan juga sebaran bunga jantan, apakah dia merata atau mengelompok dan lain sebagainya. Next. Lanjut. Nah, kemudian ketika kita juga sering ya mulai mengalami tadi 2007 2009 ini kami menghasilkan teknologi namanya teknik hatchery ya. Ya, jadi ini adalah teknik penetasan dari Laedobius gitu ya. Kita mengambil bunga jantan yang lewat antesis gitu ya. Kemudian kita masukkan, dan ini seringkali kita gunakan untuk melindungi serangga ini dari ancaman tikus. Karena sebenarnya Laedobius tadi itu tempat berkembang biaknya hanya di bunga jantan yang bunga jantan kelapa sawit saja, Elaeis guinensis gitu ya. Jadi dia datang memakan sedikit polen dan juga batang bunga kelapa sawit tadi. Nah, kemudian dia meletakkan telur ya kan. Nah, telur itu akan berkembang menjadi larva, menjadi pupa di dalam bunga yang lewat antesis tadi gitu ya. Nah, tikus ini seringkali kita temukan memakan larva maupun juga pupa yang masih berada di dalam bunga tandan bunga jantan yang lewat antesis tadi, sehingga teknik ini bisa melindungi serangan tikus. Jadi kalau nanti di lapangan kita cek gitu ya, fruit setnya kok rendah gitu, populasinya juga rendah, kita cek gitu ya bagaimana kondisi bunga jantan kita. Kalau misalkan itu banyak dimakan tikus, berarti populasinya itu berkurang karena dimakan tikus. Kita bisa selamatkan dengan teknik ini dan bisa menghasilkan meningkatkan fruit set sampai 30%. Ini di lapangan itu sudah terbukti seperti itu. Nah, tetapi ini tidak efektif pada bahan tanaman yang kemudian seks rasionya tinggi. Seks rasionya tinggi, bunga betinanya cukup banyak, tapi bunga jantannya hampir tidak ada. Nah, sehingga ini kita modifikasi 2011-2012 kita
mengintroduksi namanya sistem hedge and carry ya. Kita mengintroduksi yang tandan-tandan bunga jantan lewat antesis tadi itu kemudian dari populasinya yang tinggi, dari blok-blok dengan populasi tinggi, biasanya tanaman dewasa, tanaman tua, kita paneni, kemudian kita pindahkan ke tanaman-tanaman yang bermasalah, ya umumnya di tanaman muda waktu itu ya. Nah, kemudian setelah keluar gitu, karena di situ tidak ada bunga jantan, kemudian polen juga sangat kurang sehingga sehingga sebelum dia keluar kita semprot dengan polen kelapa sawit gitu ya, sehingga dia datang ke bunga betina itu menghadirkan polen di situ dan penyerbukan menjadi optimal. Nah, ini sistem seperti itu diletakkan di lapangan secara merata dan ini tiap hari kita buka gitu ya, sehingga menghasilkan kumbang-kumbang yang kemudian menjalankan fungsinya sebagai penyerbu. Nah, tapi kadangkala pengawasan menjadi tidak ketat gitu kan, sehingga kemudian yang saat ini berkembang adalah hedge and carry mobile. Jadi kita satukan itu, kotak-kotak itu kita kelompokkan di sekitar kantor gitu kan, bahkan sekarang modifikasinya pun luar biasa di kebun gitu, ada yang menggunakan sistem ini ya kan. Nah, itu sistem penetasan sebetulnya, bukan mengembangbiakkan tapi menetaskan saja gitu ya, menetaskan dari lapangan ke kotak-kotak penangkaran kita gitu ya, ke kotak penetasan kita. Nah, kemudian kita semprotkan juga menggunakan polen juga kan, kita bekali dia polen untuk diterbangkan di lapangan dan modifikasinya luar biasa. Dulu awalnya dengan tenaga panen ya, kita nyebarkan itu sehingga tidak menambah jumlah HK gitu ya. Nah, sekarang sudah ada yang tenaga tersendiri tapi pakai sepeda motor gitu ya. Nah, itu lebih cepat juga gitu. Nah, ada lagi juga dengan bantuan drone. Nah, ini juga modifikasinya luar biasa gitu. Bahkan tidak hanya drone yang membawa Elaedobius dengan polen tadi, tapi juga drone yang langsung menyemprotkan fruit set. Ini juga bisa meningkatkan fruit set sampai 26% sampai 30%. Next, lanjut. Nah, kemudian ada sistem lagi kalau misalkan kita malas melakukan seperti itu ya. Nah, kita menciptakan juga 2015 itu atraktan ya untuk menarik dan juga meratakan populasi Elaedobius cameronicus, namanya Cairomix gitu ya. Jadi kalau di beberapa kasus ada blok dengan bunga betina yang cukup melimpah gitu, tapi bunga jantannya sebenarnya ada gitu ya. Nah, paling tidak ada 2 gitu. Nah, itu bisa kita gunakan seperti ini. Nah, kadangkala bunga jantan yang terbentuk itu kan di lapangan juga tidak merata di setiap blok gitu ya. Kadangkala seringnya di pinggir jalan gitu ya, yang berada di tempat-tempat, jadi kan tidak merata. Nah, kita bisa meratakan ini dengan pemasangan atratan Cairomix tadi. Kita pasang ini di lapangan secara merata sehingga mengacaukan komunikasi dari serangga, karena serangga itu sebetulnya komunikasinya melalui senyawa kimia yang dikeluarkan oleh organisme tertentu, dan dalam hal ini Cairomix ini berbahan aktif ekstragol yang itu adalah sama dengan wangi bunga jantan, sehingga dia mengira ada bunga jantan di situ. Jadi kita membuat dia terkecoh gitu. Nah, ketika dia mendatangi atraktan kemudian tidak memperoleh polen atau nektar atau apapun itu yang menjadi makanannya, kemudian dia datang ke bunga betina dan terjadilah penyerbukan dan lain sebagainya. Ini teknik ini juga sudah banyak yang menerapkan dan bisa meningkatkan fruit set cukup baik gitu ya. Lanjut, next. Nah, kemudian ada istilah tadi yang saya sampaikan di muka ya, assisted pollination ya, penyerbukan bantuan melalui manusia, dan ini juga lagi-lagi masih juga terjadi di beberapa kebun gitu ya. Dan kalau ini dilakukan berarti kembali ke zaman purba gitu kan, zaman dahulu sebelum ada introduksi Elaedobius gitu ya. Dan teknik ini ya mudah kalau di tanaman muda gitu ya, tapi di tanaman yang remaja dewasa lebih dari 10 tahun, nah itu juga tingkat kesulitannya cukup tinggi gitu ya. Ada istilah blind pollination gitu ya.
polinasi buta gitu kan, karena kita juga tidak bisa menerka itu. Nah, makanya sekarang juga ada teknologinya, ada yang drone dan lain sebagainya, meskipun belum aplikatif di lapangan. Nah, ini tentu saja selain biayanya mahal karena tenaganya itu butuh yang cukup banyak, pollennya juga butuh, tenaganya ini juga harus ahli, artinya harus bisa membedakan bunga jantan, bunga betina yang sedang mekar tadi gitu, yang sedang reseptif gitu. Jangan sampai sesudah reseptif baru taburkan polen di situ. Nah, ini menjadi kerugian. Nah, teknik ini sebetulnya adalah menyesuaikan dari kemampuan tenaga ahli. Kalau tenaga ahlinya baik, ketersediaan bagus, maka hasilnya justru ini fruit set-nya paling tinggi, paling bagus gitu ya. Meskipun nanti hitung-hitungan HPP dan lain sebagainya, nah itu mungkin bisa menjadi kecil gitu ya. Next, lanjut. Nah, ini yang terbaru, saya lihat tadi di kolom chat banyak juga itu yang sudah mulai menanya-nanyakan gitu ya. Yang terkini adalah kita sudah berhasil alhamdulillah gitu mengintroduksi serangga penyerbuk kelapa sawit yang baru, Elaedobius, yakni Elaedobius cameronicus, reintroduksi berarti ya. Kemudian yang baru ada Elaedobius subitatus dan Elaedobius plagiatus gitu ya. Nah, ini merupakan riset inisiatif ya dari Kementerian Pertanian yang kemudian pendanaannya melalui BPDP dan juga sebagian dari GAPKI, dan kita kolaborasi juga dengan Tanzania Agriculture Research Institute TARI di Tanzania, kemudian ada PIPSI Perhimpunan Ilmu Pemulihan gitu dan Pemberdayaan Sawit Indonesia, kemudian PEI Perhimpunan Entomologi Indonesia, dan juga Badan Karantina Indonesia. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian karena dari morfologinya saja mungkin sudah Bapak Ibu sudah bisa melihat ya, berbeda gitu ya. Yang paling bawah itu Elaedobius cameronicus, yang paling besar, kemudian sedikit sedang itu Elaedobius plagiatus, dan paling kecil ukurannya kurang dari separuh dari cameronicus adalah Elaedobius subitatus. Nah, ini menjadi peluang bagi kita gitu ya untuk membantu ya kinerja Elaedobius cameronicus yang ada sampai saat ini. Dan semuanya ini kita sudah uji, baik itu biologinya gitu ya di sana maupun di Indonesia juga kita cek juga, tidak saling kompetisi dan lain sebagainya. Next. Nah, sebetulnya kita melakukan proses introduksi ini butuh waktu yang cukup lama gitu ya, cukup panjang. Nah, bahkan di periode sebelum Agustus itu sudah kita mulai untuk proposal pendanaan dan lain sebagainya, baru kemudian disetujui lah mendapatkan proses pendanaan perdana itu Agustus 2024 gitu ya. Nah, selama itu kita juga melakukan proposal ya untuk introduksinya ke Badan Karantina, karena menjadi kewajiban kita kan untuk mengintroduksi serangga, apalagi serangga yang hidup ya. Nah, kemudian secara paralel kita juga negosiasi, karena di Afrika nanti ada pertanyaan kenapa di Tanzania, kenapa enggak di Kamerun dan lain sebagainya, karena negosiasinya cukup alot gitu ya. Kita sudah menjajaki di beberapa negara dan ternyata yang paling murah itu adanya di Tanzania gitu ya, di Tanzania. Nah, kemudian kita melakukan sidang gitu ya di Komisi Agen Hayati, dan terakhir diterbitkanlah gitu ya surat izin impor tanggal 7 Februari 2025, dan selama itu kita juga melakukan eksplorasi di Tanzania sehingga ketemu tadi 3 spesies saja. Jadi di sana itu sebetulnya ada 7 spesies dari Elaedobius gitu ya, yang dilaporkan dari 8 spesies yang ada di dunia. Nah, kita hanya mengintroduksi 3 karena apa? Itu yang kita anggap paling powerful untuk penyerbukan kelapa sawit gitu ya. Nah, setelah dilakukan pengujian kita tentukan itu, maka datanglah itu kita berhasil mengirim ya sejumlah 6.000 individu dari Elaedobius, 3 Elaedobius tadi ke Medan gitu ya, tepatnya di Marihat itu pada 4 April 2025. Nah, ini catat ini karena nanti bisa menjadi pertanyaan ini. Pertama kali masuk di Indonesia kapan gitu ya, 4 April 2025. Dan ini tidak serta-merta langsung kita sebarkan di lapangan karena butuh pengujian, dan pengujiannya juga cukup lama gitu ya, dari 5 April tadi sampai 30 Januari itu baru selesai dilakukan pengujian karantina. Jadi itu serangga itu dikurung di insektarium Marihat untuk diuji ya.
bagaimana kemurniannya, ya kan? Bagaimana keefektifannya dan bagaimana keamanannya. Hasilnya seperti apa? Ya, hasilnya adalah karena dia memiliki kekhususan inang yang tinggi, gitu kan? Nah, dia hanya makan dan berkembang biak pada bunga jantan kelapa sawit Elais guinensis gitu ya, sehingga ini sangat spesifik. Nah, karena relung ekologisnya sangat sempit, maka ini bukan spesies yang invasif gitu kan. Jadi karena dia itu serangga ini berasal dari luar Indonesia, maka disebut alien spesies gitu ya. Nah, tapi alien spesiesnya yang seperti apa? Ya, itu yang tidak invasif gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kemurniannya? Nah, kita cek analisis metagenomik gitu ya. Ternyata dia tidak berperan tidak membawa organisme-organisme yang bisa menjadi patogen penyakit kelapa sawit gitu ya, seperti lethal wilt, Ripening disease, phytoplasma gitu. Sehingga ini tidak berperan sebagai vektor. Belum lagi dia tidak juga, karena tergantung pada bunga jantan kelapa sawit, kita menguji pada 52 spesies komoditas, baik itu komoditas tanaman pangan, tanaman perkebunan, tanaman hortikultura, bahkan berbagai palma lain, itu dia tidak bisa hidup di situ gitu ya. Sehingga kesimpulan kita, peran dia sebagai hama itu sangat-sangat kecil. Nah, bahkan interaksinya cukup stabil antar spesies, tidak saling kompetisi dan lain sebagainya, bahkan saling mendukung bagi penyerbukan kelapa sawit. Nah, sehingga karena itu demikian gitu ya, maka karantina sepakat bahwa ini sudah layak bisa disebarkan di Indonesia gitu ya. Next. Nah, ini masih masih dalam tahap riset dan juga pengembangan gitu kan, karena baru saja dilepas, dan alhamdulillah gitu ya, setelah mengalami dinamika yang ini di administrasi, dari 30 Januari itu baru bisa dilepas perdana di lapangan pada 9 April 2026 yang lalu gitu ya. Jadi baru beberapa bulan yang lalu itu kita lepas perdana sejumlah 7.000 kumbang, itu di PTPN 4 ya, Regional 2 di Kebun Marihat. Kita lepas bersama-sama di situ gitu ya, dan saat ini sudah terdistribusi gitu ya di 9 provinsi, ada di 25 titik pelepasan yang sedang dikembangbiakkan juga di masing-masing titik tersebut, dan kemudian monitoring itu terus dilakukan ya, itu baik populasinya seperti apa, daya tahannya seperti apa, penyebarannya seperti apa gitu ya. Ini masih terus dalam tahap kajian penelitian, dan Bapak Ibu jangan khawatir gitu kan, saya nggak kebagian dan lain sebagainya. Tenang, serangga ini tidak memakai paspor Tanzania lagi gitu ya, paspor Indonesia juga nggak ada gitu ya, KTP juga nggak ada, sehingga dia bisa jalan-jalan terbang kemana-mana gitu ya, tidak hanya di 27 titik ini. Nah, tapi ini kalau bayangan kami pasti sudah menyebar di area-area sekitarnya. Bapak bisa memanfaatkan tadi atraktan seperti Kairomik untuk menarik gitu ya. Ada kebun yang di dekat situ, kita tarik saja itu. Nah, itu bisa karena kami sudah menguji ya atraktan ini ketertarikan terhadap tiga spesies tadi gitu ya. Next. Lanjut. Nah, sehingga ini menjadi kesimpulan ya Bapak Ibu sekalian gitu ya, bagaimana kita ya menjaga populasi agresivitas Elidiobius itu tetap yang optimal untuk menjaga penyerbukan kelapa sawit ini sangat-sangat penting. Yang pertama gitu ya, kita harus memastikan menjaga kecukupan bunga jantan. Bagaimana? Ketika nanti replanting ya gunakan bahan tanaman yang dengan seks rasio yang seimbang gitu ya. Artinya di situ harus dipastikan ada bunga jantannya, sehingga tidak hanya bunga betina yang memang nanti kita impikan untuk dipanen tandan kelapa sawitnya, tapi juga bunga jantan yang nanti bisa berguna untuk mengawini gitu, sekaligus juga menjadi tempat berkembang biaknya serangga ini. Yang kedua gitu ya, memastikan
bahwa kastrasi, ya kita sering melakukan kastrasi untuk memperbesar vegetatif tanaman dulu gitu ya, pada awal-awal tanam gitu ya di lapangan. Nah, kita lakukan kastrasi itu. Nah, tapi menjelang 2-3 bulan sebelum stop kastrasi, ini yang dibuang itu hanya bunga betina saja. Bunga jantan kita biarkan untuk menarik eladobius, menarik untuk sebagai tempat perkembangbiakannya, sehingga pada masanya nanti stop, itu sudah tersedia ini populasi eladobius yang ada di situ gitu ya. Nah itu. Nah kemudian pemupukan berimbang, konservasi tanah air dan lain sebagainya, perlakuan base management practices itu cukup dibutuhkan gitu ya untuk menjaga kemunculan dari bunga jantan, karena begitu tanaman stres itu bunga jantan muncul, tetapi dia biasanya ukurannya mengecil, kemudian viabilitas polen yang dihasilkan itu juga berkurang. Ini berdampak pada nanti eladobius berkunjung di situ cukup rendah gitu ya. Nah kemudian kalau misalkan di tempat kita ada serangan tikus, ya kendalikan gitu ya. Nah itu seperti itu. Nah kemudian yang kedua adalah kita harus bijaksana dalam mengaplikasikan pestisida, baik itu khususnya adalah insektisida. Ini yang paling penting karena langsung ke serangga kan, insek serangga gitu ya. Belum lagi pestisida yang lain, ada herbisida sekarang isu yang cukup masif juga gitu kan. Kemudian ada fungisida dan lain sebagainya gitu ya. Nah, utamakan kita menggunakan yang biologi ya, pestisida, atau kalau misalkan kimiawi cari yang labelnya hijau, biasanya itu relatif aman terhadap organisme yang lain. Nah kemudian kalau kita melakukan itu juga harus menggunakan bahan aktif yang memang itu terdaftar di Kompass, sehingga itu sudah melalui proses pengujian gitu ya, dengan dosis kemudian konsentrasi yang memang menjadi anjuran. Nah gitu, jangan menggunakan dosis sendiri gitu. Nah kalau misalkan nanti terjadi atau dilakukan ulangan ya aplikasi pestisida tadi, itu harus dikondisikan pada kondisi stadia dari hama itu yang memang rentan. Jangan terus kemudian rutin ya, setiap minggu sekali. Nah, di fogging, di apa terus, nah itu rentan terhadap itu gitu ya. Kemudian hindari ya pengujian yang langsung kontak dengan bunga jantan yang mekar, meskipun kita sudah meneliti juga kalau misalkan disemprotkan pada bunga yang lewat mekar yang berisi telur, larva dan lain sebagainya, itu pengaruhnya sangat-sangat kecil. Tapi kalau tersemprot gitu ya di bunga jantan yang sedang mekar, maka SPKS atau eladobius itu jarang berkunjung, juga populasinya menjadi berkurang. Pun demikian dia juga mati. Nah, kemudian pengelolaan vegetasi dan habitat ini menjadi penting gitu ya. Kita harus menerapkan itu base management practice gitu ya, terutama di lingkungan-lingkungan habitat di kelapa sawit, vegetasi dan lain sebagainya, itu harus terjaga iklim mikronya supaya bagus gitu ya, suhu, kelembaban, karena ini nanti menjadi poin penting juga bagi pergerakan dari eladobius, terutama vapor pressure deficit ini kan. Kalau misalkan kita hitung ya, vapor VPD-nya itu 0,8 sampai 1,5, nah itu biasanya bagus gitu ya pergerakan serangga itu. Tapi kalau lebih dari 1,5 kilopascal, biasanya dia akan cepat dehidrasi, kelelahan, sehingga dia akan malas berkunjung terbang ke sana kemari. Dia hanya berondok saja gitu ya di bunga jantan yang sedang mekar. Atau mungkin kurang dari 0,8 gitu ya. Nah, itu biasanya serangganya itu elytranya itu bahasa ilmiahnya, atau sayapnya itu susah untuk membuka gitu karena terlalu berat. Sehingga ya itu tadi, dia hanya malas dan lain sebagainya. Ini menjadi catatan-catatan yang penting, sehingga jangan membuat kebun kelapa sawit kita itu bersih gitu ya, blanket dan lain sebagainya, kelihatan estetik gitu, tapi sebetulnya dampaknya itu luar biasa negatif gitu bagi kita. Kemudian terakhir, kita harus rutin ya melakukan monitoring ya berkala gitu, baik itu populasi eladobius maupun juga fruit set yang ada gitu. Cek itu minimal ya paling tidak sebulan sekali pada beberapa titik saja, tidak harus semua gitu, mungkin yang mewakili gitu ya. Cek fruit set, fruit tubans. Nah, kalau misalkan populasinya dirasa kurang ideal gitu ya, dan itu juga kunjungan ke bunga betinanya kurang gitu, itu kita bisa menambah ya teknologi-teknologi tadi yang saya sampaikan di awal gitu, bisa kita terapkan gitu. Next.
Nah, sebagai kesimpulan kita mungkin sepakat ya, kita penyerbukan ini memberikan dampak ya bagi produktivitas gitu, sehingga produktivitas ini juga sebenarnya bisa kita tingkatkan tanpa perlu perluasan lahan gitu ya. Nah, dengan penyerbukan yang optimal maka fruit set itu akan meningkat gitu ya, berat tandan juga meningkat gitu ya. Produksi kelapa sawit, produktivitas kelapa sawit juga meningkat, dan juga rendemen kelapa sawit meningkat gitu ya, sehingga penyerbukan yang baik itu menjadi efisiensi produksi ya, bukan hanya isu biologis saja tetapi juga bagian dari efisiensi produksi ya. Semakin efektif proses penyerbukan, semakin besar peluang kebun menghasilkan tandan yang lebih berat, produktivitas yang lebih tinggi, dan biaya produksi per satuan hasil yang lebih rendah. Next. Nah, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih ya. Jadi penyerbukan itu bukan hal yang kecil, tetapi itulah bermula dari produktivitas kelapa sawit yang kita rasakan. Jadi kelola penyerbunya, panen dampaknya. Terima kasih. Monggo dilanjutkan dengan sesi diskusi. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Pak Pras. Ini bagus sekali ya Pak, banyak sekali materi-materi, insight yang baru yang bisa kita dapatkan dari penjelasan Pak Pras tadi. Tadi juga kita sudah mendengar bahwa ternyata serangga kecil ini, serangga penyerbuk Eladobius ini, itu tugasnya itu meningkatkan fruit set ya Pak. Meningkatkan fruit set, kemudian nanti berat tandannya naik, yang artinya rendemennya juga meningkat. Nah, dan sekarang di Indonesia kita sudah punya 3 spesies ya Pak. Tambahan. Ya, sudah ada tambahannya, itu ada Eladobius sufitatus, Eladobius plagiatus juga, selain yang Eladobius camerunicus. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk di kolom chat, dan sepertinya juga ini siap-siap yang mau raise hand juga sudah ada ini. Tapi sebelum sesi tanya jawab, kita saksikan jeda pariwara berikut ini. Ada iklan. Hujan. Tancapkan tiang verotrap sepanjang 2,5 meter. Jangan lupa buka segel plastik yang bercorak pada feromon. Kaitkan feromon pada kawat yang sudah digantungkan pada tutup ember. Lalu, gantungkan ember yang sudah dikaitkan dengan kawat di tiang verotrap. Mudah kan? Untuk pemesanan dan informasi lebih lanjut, hubungi kontak berikut. Percuma, kebun kelapa sawit luas, tandannya kecil-kecil, fruit pun jadi rendah. Salah satu turunnya produktivitas yaitu fruit yang sangat rendah. Seperti yang kita tahu, untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit, pekebun harus memiliki tindakan yang tepat untuk meningkatkan fruit yang sempurna. Seperti perawatan tanaman yang baik, pemilihan varietas unggul, dan penyerbukan yang maksimal. Proses ini tidak boleh dilewatkan karena sangat penting dalam pembentukan fruit set. Jadi, kalau penyerbukan tidak maksimal, maka kebun Anda tidak produktif. Tapi jangan khawatir, solusinya ada Kairomix yang dapat meningkatkan populasi kumbang penyerbuk dan mengoptimalkan penyerbukan, sehingga menghasilkan tandan buah yang lebih besar dan berkualitas. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor Hai sahabat PPKS, kembali lagi bersama saya Kirana. Saat ini saya sedang berada di kebun pembibitan SEI Aik Pancur.
Sahabat PPKS, bibit kelapa sawit membutuhkan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang maksimal agar bisa tumbuh optimal. Nah, seperti ini nih contoh bibit nursery yang tumbuh secara optimal. Mau tanaman kalian seperti ini dengan biaya yang lebih hemat? Gampang kok caranya. Yuk! Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, and subscribe ya. Dengan menggunakan pupuk hayati cair Vertomax yang bisa meningkatkan serapan hara N, P, K, kalian bisa menghemat penggunaan pupuk anorganik sebesar 50%. Cara aplikasinya mudah kok. Tuangkan 10 ml atau 1 tutup botol pupuk hayati cair Vertomax ke dalam 2 liter air. Aduk sampai larutan tercampur dengan baik dan merata. Kocorkan ke bibit nursery sebanyak 100 ml per bibit nursery. Yang artinya, 1 tutup botol ini bisa kalian gunakan untuk 20 bibit nursery. Sahabat PPKS bisa mengaplikasikannya tiap 2 minggu sekali. Dengan cara pengaplikasian Vertomax yang mudah tadi, sahabat PPKS sudah bisa meningkatkan pertumbuhan vegetatif bibit nursery-nya sebanyak 2 kali lipat. Sebagai catatan, pengaplikasian pupuk anorganik atau pupuk kimia tidak boleh berbarengan dengan pupuk organik. Gimana, sahabat PPKS tertarik? Untuk pemesanan, sahabat PPKS bisa menghubungi nomor di samping ini ya. Untuk itu, mari kita jaga kesehatan dan kesuburan tanah kita. Tumbuh maksimal bersama Vertomax. Hai sahabat PPKS, kembali lagi bersama saya, Kirana. Saat ini, saya sedang berada di kebun percobaan PPKS di Ciamas. Sahabat PPKS, perlu kita ketahui Ganoderma yang menyebabkan penyakit busuk pangkal batang ini saat ini adalah musuh terbesar bagi kita para pekebun sawit. FYI aja nih, Ganoderma bisa menghancurkan populasi tanaman kelapa sawit sampai 40% loh teman-teman. Nah, maka dari itu, jangan sampai saat gejala-gejala ini sudah muncul seperti yang pertama daun sengkleh. Yang kedua, sebanyak 3 daun tombak tidak membuka secara sempurna. Yang ketiga, tubuh buah jamur Ganoderma sudah muncul, baru kita lakukan pencegahan. Nah, pencegahan yang benar dilakukan sebelum gejala-gejala tersebut muncul, sahabat. Salah satu tindakan preventif yang bisa kita lakukan untuk mencegah Ganoderma ini adalah menggunakan Trichoderma, yang dimana Trichoderma ini adalah musuh alami dari cendawan Ganoderma. Dengan menggunakan Gremiji yang kaya akan Trichoderma, maka kita sudah bisa mencegah tanaman kelapa sawit terserang dari Ganoderma. Cara aplikasinya mudah kok. Yuk langsung kita praktekkan. Halo Kang Nandai. Halo juga Neng Kirana. Nah, gimana nih Kang? Udah siap belum nih aplikasi Gremiji? Sudah siap. Nah, sahabat PPKS, saat ini saya sedang bersama Kang Nandai dan kita akan melaksanakan pengaplikasian Gremiji. Langkah yang pertama adalah kita harus membersihkan piringan dari tanaman kelapa sawit terlebih dahulu. Laksanakan, Kang. Siap, Neng. Bagaimana nih Kang, sudah selesai membersihkannya? Sudah siap, Neng. Sip. Sahabat PPKS disarankan untuk membersihkan piringan ini jaraknya adalah 1 sampai 1,5 meter dari pokok kelapa sawit. Nah, kalau begitu, langkah kedua adalah kita menaburkan Gremiji mengelilingi pokok kelapa sawit sebanyak 500 gram. Silahkan, Kang. Siap, Neng. Nah, sudah, Kang? Sudah, Neng. Good.
Langkah ketiga teman-teman, yaitu kita harus menutup gremiji ini dengan bahan organik. Nah, udah saya siapin nih Kang bahan organiknya. Silakan Kang, boleh ditutup dulu gremijinya. Siap, Neng. Dengan menutup gremiji menggunakan bahan organik ini, maka gremiji akan tertutupi dari sinar matahari sehingga dapat bekerja lebih baik. Aman kan? Aman. Perlu diketahui sahabat PPKS bahwa pengaplikasian gremiji ini disarankan untuk mengaplikasikannya setelah hujan. Karena pada saat itu kondisinya tanahnya masih lembab sahabat. Selesai deh. Mudah kan Kang? Sangat mudah. Nah, baik Bapak Ibu, kita kembali lagi. Ini sudah sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk, juga Bapak Ibu yang raise hand juga sudah ada. Tapi sebelumnya izinkan kami terlebih dahulu membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui formulir pendaftaran. Jadi karena memang lebih dari 500 dan 600. ternyata hasilnya sekarang malah 600 lebih ya Pak peserta yang masuk. Jadi pertanyaannya sangat banyak sekali juga yang ada dari formulir pendaftaran dan ini sudah kami sortir beberapa. Jadi pertama saya bacakan dulu pertanyaan yang dari formulir pendaftaran yang memang sudah masuk beberapa hari belakangan ini ya Pak ya. Nah, ini pertanyaan yang pertama dari Bapak Molide Rizal dari BRIN. Mungkin Bapaknya juga ada di sini. Ini pertanyaannya, apakah serangga penyerbuk dapat dikembangkan di seluruh wilayah NKRI, Pak? Wah. Ini berarti dari Sabang sampai Merauke ya, Pak ya? Iya. Bisakah dikembangkan oleh petani dan fasilitas apa saja yang dibutuhkan yang sekiranya mungkin cost-nya juga tidak terlalu mahal ya, Pak, bagi petani gitu? Baik. Gimana, Pak? Baik, terima kasih Bu Atun ya. Terima kasih Pak, siapa tadi? Pak Molide Rizal. Oh, Pak Molide Rizal. Jadi terima kasih pertanyaannya Bapak gitu ya. Apakah memang serangga ini bisa diternakkan di seluruh wilayah NKRI gitu ya? NKRI dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Nah, pengalaman ya selama ini yang Elidibus cameronicus itu memang sudah diternakkan gitu ya. Sebetulnya dikembangkan gitu dengan teknik tadi ada hatchery, agent carry mobile dan lain sebagainya itu sudah dikembangkan baik itu di perkebunan swasta gitu ya, negara maupun juga petani gitu ya. Petani sendiri juga sekarang sudah mulai gitu ya untuk menerapkan berbagai macam sistem itu dan cukup murah gitu ya. Kalau indikasinya tadi ada serangan tikus dan lain sebagainya kita menggunakan hatchery gitu ya. Tapi kalau pada tanaman yang dengan bunga jantannya kurang, populasi kurang gitu ya, maka kita sistem hatch and carry atau hatch and carry mobile tadi dengan mengintroduksi dari luar wilayah ke dalam blok-blok yang kita anggap itu produksi dengan fruit set yang rendah gitu. Dan itu cukup simpel saja Pak gitu ya. Teknologinya juga sederhana, kita hanya membuat kandang gitu ya, kemudian menginput atau mengambil bunga jantan yang lewat antesis yang di dalamnya berisi larva dan pupa dari Elidibus. Gimana bisa mengeceknya gitu ya secara visual? Itu kenampakan dari bunga tadi itu sudah nampak layu gitu ya, tapi ketika dipotong ya itu stalknya atau tangkai dari tandanya tadi itu masih basah. Nah, kalau seperti itu insya Allah itu masih ada serangganya. Tapi nanti kalau dengan 3 spesies serangga yang kita introduksikan itu ada perbedaannya ya. Kalau untuk Elidibus cameronicus dan plagiatus itu ciri khas dari bunga jantan yang kita introduksi tadi, kita ambil dari lapangan kemudian kita bawa ke blok yang fruitnya rendah itu sama gitu ya. Tetapi kalau yang Elidibus suvitatus gitu ya, itu karena siklusnya cukup panjang gitu ya. Meskipun dia kecil, lebih kecil dari Elidibus, tapi biologinya untuk menyelesaikan satu siklus itu cukup panjang. Sehingga ketika dipotong, misalkan tangkainya ini sudah agak
kering gitu, itu masih berpeluang ada serangga yang berbentuk pupa atau larva dari Eledibus suffitatus yang nanti akan menetas menjadi kumbang gitu ya, sehingga menambah populasinya. Itu mungkin gitu ya. Semoga menjawab ya Pak Maulide. Jadi intinya bisa, dan dengan membuat kandang ya Pak. Iya. Jadi tidak cuma kandang ayam nih sekarang, kandang sapi, tapi juga kita bisa membuat kandang Eladobius Bapak. Jadi petani pun bisa menciptakan teknologi hatch and carry tadi. Iya. Seperti itu. Nah, ini selanjutnya pertanyaan dari Bapak Heriansyah. Ya, Pak Heriansyah. Ya, mengapa populasi penyerbuk ini sudah tinggi, tetapi buah landak atau Parthenocarpi masih sangat tinggi? Iya. Kira-kira apa ya Pak penyebabnya? Ini Iya. kasus di Kalimantan Utara, Tanjung Wah. Selor. Iya. Iya, Pak. Terima kasih Pak Heriansyah gitu ya. Jadi kalau kita sering ini ya berkaca pada populasi yang memang dibangun dari dulu gitu ya, ketika pertama kali introduksi gitu ya, itu alurnya adalah ketika populasinya itu di atas 20.000 ekor kumbang per hektar gitu ya, kemudian bunga jantannya itu minimal ada 3 gitu, itu biasanya bisa membentuk fruit set lebih dari 75% gitu. Tapi sekarang terkadang realitanya berbeda gitu ya. Bahkan di Kalimantan gitu tahun 2012 gitu kami 2009 kami pernah mengkaji gitu di salah satu kebun swasta yang cukup besar di Kalimantan Tengah gitu. Ternyata tidak demikian gitu ya. Untuk mencapai fruit set di atas 75% itu dibutuhkan lebih dari 100.000 ekor kumbang Eladobius gitu. Bahkan waktu itu secara matematis 144.000 gitu ya per hektar gitu ya. Jadi luar biasa sangat banyak. Populasinya tinggi tapi fruit setnya tetap kalau misalnya di tempat Bapak misalnya 60.000, 70.000, mungkin fruit setnya masih 60% dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus melihat yang satu daya terbang atau kunjungan dia ke bunga betinanya itu seperti apa. Jadi tidak hanya monitor pada bunga jantannya itu seperti apa sehingga kita ketahui populasinya berapa, tapi juga monitor di bunga betinanya itu seberapa banyak dia berkunjung ke situ, sehingga jangan sampai dia malas gitu ya. Nah, penelitian kami yang terakhir gitu ternyata memang ada faktor-faktor mikroklimat yang berpengaruh ya. Ada suhu, kelembaban, vapor pressure deficit gitu ya, yang itu juga menjadikan kumbang tadi itu hanya gemar untuk berkunjung ke bunga jantan saja gitu ya. Jadi jarang terus kemudian terbang sampai ke bunga betina, sehingga ini yang kemudian kejadian penyerbukan itu menjadi berkurang. Nah, inilah titik ininya mungkin kita bisa memanfaatkan seperti atraktan tadi Mbak gitu ya, untuk menarik bahwa dia karena dia pasti akan kecenderungannya ke bunga jantan, ke bunga jantan, ke bunga jantan dan lain sebagainya. Itu Mbak. Terima kasih Pak Pras. Lanjut mungkin satu pertanyaan lagi dari sini ya Pak ya. Boleh. Kalau tadi Bapak mention terkait atraktan, ini ada pertanyaan terkait Cairomix nih Pak. Dari Bapak Firmansyah. Apakah manfaat Cairomix ini bisa untuk semua jenis varietas bibit dan juga mungkin tanaman lainnya Pak? Lalu jika ada bibit yang sudah terlanjur ditanam tapi tidak jelas ini dari mana, mungkin nanti ini tidak bersertifikat mungkin ya Pak ya, ini ya. Ini apakah bisa ditingkatkan produksinya dengan menggunakan Cairomix? Ya, sekali lagi ya terkait dengan penyerbukan itu nanti resultantenya adalah di bobot tandannya atau rata berat tandannya gitu ya. Kalau produktivitas itu ditentukan oleh jumlah tandannya, maka penyerbukan ini tidak mempengaruhi itu gitu ya. Kalau Bapak misalkan menggunakan bahan tanaman yang ilegitim gitu ya, yang mungkin tidak bersertifikat tadi, itu umumnya itu produksi bunga produktivitas itu terkendala gara-gara produksi bunga betinanya yang agak kurang. Nah, ini yang harus dipahami terlebih dahulu gitu ya. Kalau misalkan seperti itu ya saran kami ya replanting dipercepat, kemudian kita tanam varietas yang memang sudah tersertifikasi. Sekarang sudah ada 19 atau 20
produsen ini kecambah kelapa sawit, Bapak bisa milih gitu ya. Di PPKS sendiri ada 8 atau 9 varietas yang bisa di apa namanya yang sudah komersil dan bisa ditanam gitu ya. Nah, Kairomik sendiri ya ini sudah apa namanya diterapkan juga di berbagai macam varietas tanaman tadi gitu ya. Tetapi yang menjadi kunci ya seperti pertanyaan Pak Heriansyah justru bagus gitu ya. Populasinya tinggi gitu ya. Nah, itu justru yang paling bagus gitu untuk meningkatkan agresivitas kumbang tadi gitu ya. Nah, terutama nanti untuk kunjungan ke bunga betina gitu ya. Jadi kalau di dalam satu areal kemudian bunga jantannya tidak ada, nah, maka mungkin yang atraktan tadi mungkin kurang bisa bermanfaat di situ. Tapi ketika bunga jantannya ya paling tidak sedikit kurang dari cukup, misalkan 2 itu pun juga bagus gitu ya, 2 kemudian populasinya juga ada gitu, nah itu sangat baik gitu Mbak. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Ya. Langsung kita pindah pertanyaan mungkin terlebih dahulu di kolom chat ya Bapak. Jadi setelah ini baru nanti yang sudah raise hand mohon bersabar. Kita lihat dulu 1-2 pertanyaan dari kolom chat. Ini yang pertama dari Bapak Abdul Hamdan Nasution. Nah, Bapak, bagaimana informasinya hasil introduksi SPKS yang baru? Apakah sudah ada data-data keberhasilannya dibanding Elaedobius camerunicus yang sudah ada di Indonesia, Pak? Ya, terima kasih Mbak Atun ya. Jadi memang saat ini pengujian itu baru tahap sampai di in vivo gitu ya, untuk memastikan bahwa peran ketiga serangga ini dalam tanda kutip sedikit lebih baik itu dibandingkan dengan Elaedobius yang ada di Indonesia. Kalau secara global di lapangan itu kami masih memantau karena baru dilepas. Itu membutuhkan waktu paling tidak setidaknya 6 bulan sampai 7 bulan kemudian responnya seperti apa gitu ya. Karena kita tahu penyerbukan sekarang itu resultantenya adalah 6 bulan ke depan baru tandan kita bisa panen gitu ya. Tetapi secara paralel kita menguji dalam satu lingkungan yang tertutup. Ada bunga betina yang mau mekar gitu, kita sungkup. Nah, ketika saat mekar kita introduksi, kita masukkan sejumlah Elaedobius camerunicus saja. Ada yang mix 3 spesies Elaedobius. Mana hasilnya gitu ya? Hasilnya seperti apa? Nah, penelitian yang kami lakukan gitu ya, memang kalau kita introduksi ketiga spesies tadi dalam satu tandan bunga betina tadi, itu menghasilkan nilai fruit set yang paling baik gitu ya, dibandingkan dengan hanya 2 spesies atau 1 spesies gitu ya. Nah, sehingga ini membuktikan bahwa ya satu kompleks polinator itu juga memegang peranan penting bagi penyerbukan kelapa sawit kita, dan mudah-mudahan ini secara nyata nanti di lapangan itu dampaknya juga sama gitu ya, yang terjadi dengan yang kita lakukan di secara in vivo tadi gitu ya. Baik, Bapak, mungkin ini satu pertanyaan lagi di kolom chat yang menarik dari Bapak Muhammad Arif. Selamat pagi Pak Pras. Dari ketiga spesies yang diintroduksi, spesies mana yang paling dominan berperannya dalam penyerbukan kelapa sawit pada tandan di Tanzania? Oke, ya. Baik, terima kasih Pak Arif ya gitu ya. Jadi ketika kami kunjungan ke Tanzania, memang yang paling dominan itu adalah Elaedobius sufitatus gitu ya. Karena apa? Di sana sangat mendominasi, bahkan 60-80% dari populasi Elaedobius yang ada di sana adalah Elaedobius sufitatus, yang ukurannya yang paling kecil tadi gitu ya. Nah, paling kecil dengan biologi yang cukup panjang, siklus hidup yang cukup panjang, tetapi daya tahannya cukup baik gitu ya. Kami sempat di lab gitu ya di Tanzania itu ada beberapa percobaan ya, Elaedobius camerunicus, plagiatus, sufitatus, singularis, bilineatus, macam-macam itu kita kasih pakan ya. Kita kasih pakan setiap hari. Pakannya ya bunga jantan yang sedang mekar gitu ya. Nah, ketika kita lupa untuk memberi pakan gitu ya, sampai 4 hari gitu ya,
semua jenis Elaedobius itu mati kecuali Elaedobius subvitatus. Jadi Elaedobius subvitatus masih bisa bertahan ya, 70% sampai 80% populasinya itu masih bertahan, masih hidup. Sehingga ini yang mungkin menjadi satu penyebab kenapa di sana begitu dominan. Dan ketika di bunga betina kita lihat kunjungannya itu ke bunga betina Pak Arief gitu ya, itu paling dominan ya Elaedobius subvitatus, selain juga yang Cameronicus, karena Cameronicus ini meskipun sedikit lebih rendah kunjungannya gitu ya, tetapi dia membawa polen paling banyak, mungkin bisa 3 kali atau sampai 5 kali lipat dibandingkan dengan spesies yang lain. Bahkan ada yang kalau spesies-spesies yang lain yang enggak kita introduksi itu sangat minim dia dalam membawa polen gitu. Itu Pak Arief. Baik, berarti yang tadi yang paling kecil ya Pak yang ya? paling kecil yang di Tanzania, tapi kita tidak tahu dengan iklim dan lain sebagainya yang dengan di Indonesia gitu Pak Tun. Baik, kita langsung coba pindah ke yang sudah raise hand ya. Ini karena sudah dari tadi juga tidak sabar untuk bertanya secara langsung. Kita panggil yang pertama Bapak Nandang Hidayat. Ya, Bapak mungkin bisa on cam. Selamat pagi menjelang siang, Bapak. Selamat pagi, Pak, Ibu. Ya. Selamat pagi, Pak Prof. Kayak pernah dengar namanya, Mas? Ini Pak, ada pertanyaan. Jadi pertanyaan seperti ini. Jadi beberapa perusahaan yang melakukan tanaman baru atau replanting akhir-akhir ini banyak menggunakan varietas yang toleran atau tahan Ganoderma. Namun ketika tanaman itu memasuki EM, ternyata polinasinya buruk gitu. Jadi kira-kira penyebabnya apa kok bisa seperti itu? Atau mungkin PPKS setelah melakukan penelitian, apakah senyawa volatil yang dihasilkan itu berbeda dengan varietas lain gitu. Terus yang kedua, adakah cara untuk memitigasi supaya pengaruh dari fluktuasi iklim ekstrim itu tidak terlalu berpengaruh terhadap populasi Elaedobius di lapangan. Mungkin itu aja Pak, Ibu. Terima kasih. Ya. Langsung saja Pak Pras mungkin bisa dijawab. Ya. Terima kasih Prof. Nandang gitu. Jadi memang ini menjadi satu isu yang cukup penting gitu ya, ketika kita menggunakan material yang memang notabene menyebabkan fruit set yang rendah. Sebetulnya bukan ininya ya, mungkin harus kita cek dulu ya. Kita perhatikan Pak Nandang gitu ya, terkait dengan kecukupan populasi dari Elaedobius yang ada di lokasi setempat gitu ya. Ini indikatornya ya jelas ya, dengan bunga jantan yang ada itu populasinya seperti apa gitu. Nah makanya saya katakan tadi gitu ya, sebelum stop kastrasi paling tidak di 2-3 bulan minimal gitu ya, itu kita hanya membuang bunga betina saja dengan menyisakan bunga jantan yang ada gitu ya, sehingga itu menjadi breeding set atau tempat berkembang biaknya dari Elaedobius yang ada di situ, sehingga populasinya nanti memang mencukupi saat dia dibutuhkan untuk penyerbukan ketika dilakukan stop kastrasi. Nah itu seperti itu ya. Nah kalau terkait dengan wangi, aroma atau senyawa volatil di antara varietas gitu, kami memang belum menguji ya secara detail gitu ya terhadap 19 produsen yang ada di Indonesia gitu ya, dan tetapi kami pernah Pak gitu ya menguji pada plasma nutfah di PPKS. Jadi PPKS ini juga memiliki pohon-pohon plasma nutfah ya, ada kelapa sawitnya Elais guinensis gitu ya, ada Elais olivera yang dari Amerika gitu
gitu ya. Ada yang persilangannya namanya OG hybrid gitu ya. Nah, ada juga varietas plasmanuva yang lain gitu yang dikembangkan, dan kami menguji ketertarikan terhadap Eladybius karena dia akan terundang oleh kairomon yang dihasilkan oleh pewangi setiap bunga, baik bunga jantan maupun bunga betina kelapa sawit ya. Nah, itu berbeda Pak. Jadi memang kalau sekarang mungkin di perlindungan varietas dan lain sebagainya itu mungkin menjadi salah satu yang bisa diusulkan ya, tidak hanya semata-mata karakteristik dari tandan, produksi tandan dan lain sebagainya, tapi bagaimana nanti seks rasio yang ada itu juga bisa mendukung penyerbukan yang baik di lapangan, termasuk juga mungkin karakter yang lebih detail lagi tadi Bapak menyampaikan ya, senyawa volatil yang keluar dari wangi bunga betina khususnya ya. Kalau bunga jantan saya pikir kalau kelapa sawit masih Elais guinensis itu masih oke gitu ya. Tapi begitu yang Elais olivera Pak itu tidak mampu berkunjung di situ gitu ya. Ada problem di situ yang seperti terjadi di Kolombia di Amerika Tengah gitu. Itu terjadi problem polinasi yang jelek untuk tanaman-tanaman namanya OG hybrid gitu. Yang bisa tahan terhadap penyakit bud rot disease gitu, tapi ujung-ujungnya juga tidak menarik bagi serangga penyerbu atau kurang menarik lah bagi Eladybius yang ada di sana maupun juga spesies yang lain gitu. Selain Eladybius di sana juga ada. Yang kedua terkait dengan mitigasi bagaimana memitigasi iklim dan lain sebagainya. Jadi ternyata memang Eladybius ini memiliki optimal dari suhu dan kelembaban dan juga vapor pressure deficit ya, VPD tertentu ya, untuk menjaga optimalnya dia terbang di lapangan gitu ya. Kita sudah menguji di lapangan gitu ya, terkait dengan suhu gitu ya, di optimum itu di sekitar 30 derajat Celcius gitu, itu dia masih bisa mobile gitu ya, untuk terbang bagus gitu sampai di bunga betina. Nah, kalau di kelembaban itu sekitar 70-an% itu masih oke gitu, dengan tadi di VPD itu di 0,8 sampai 1,5 kilopascal. Nah, itu yang menjadi catatan supaya kita bisa memaintain gitu ya kebun-kebun kita, supaya dia tetap ada populasinya tapi terjaga, dia bisa terbang mobile sehingga bisa menggerakkan atau memindahkan polen dari bunga jantan ke bunga betina. Salah satunya ya kita melakukan kultur teknis dengan baik gitu ya. Sebetulnya simpel saja gitu ya. Secara tidak langsung itu juga akan mempengaruhi dari dinamika mikroclimate yang ada di situ. Kita melakukan penunasan dengan baik gitu ya, sesuai dengan standar, kemudian pengendalian gulma juga hanya pada piringan dan pasar pikul, kemudian kalau di gawangan ya cukup di di maintain gitu ya, indeks vegetasinya, dan juga kita melakukan panen tandan dan lain sebagainya secara teratur, mengurangi dampak-dampak dari negatif dari penggunaan insektisida dan lain sebagainya. Itu mungkin Pak Nandang ya, Prof. Ya. Bagaimana Terima Pak kasih. Nandang ya? Ya. Sudah jelas, panjang, lebar, dan detail. Terima kasih Dokter Agus. Pak Atun. Ya, sama-sama Bapak. Selanjutnya kita ke penanya kedua, yaitu Bapak Nazirum Mubin. Selamat pagi menjelang siang Bapak. Mungkin bisa unmute dan on cam ya. Ya, Mbak Atun. Ya, ketemu lagi ya Pak. Ini dari jauh sekali nih, dari ini. Baik, terima kasih Mbak Atun. Terima kasih Pak Pras, materinya luar biasa. Memberikan pencerahan bagi saya yang nggak tahu sawit. Mungkin singkat aja, ada 2 pertanyaan Pak Pras. Yang pertama, tadi sampai tahu sejarahnya tadi udah 1000 generasi Cameronikus ya yang ada di Indonesia, mungkin lebih ya, seperti itu ya. Mungkin yang pertanyaan saya, karena di sini tadi ada investasi Eladybius yang lain, pertanyaannya adalah apakah sudah ada kajian terkait cross breeding-nya Pak?
Karena kebetulan saya sekarang lagi melakukan pengujian crossbreeding, reciprocal crossing seperti itu. Itu memang beberapa ada dampaknya. Jadi secara teoritis ada yang memberikan pengaruh positif, ada yang negatif. Nah, apakah sudah ada kajian terkait dampaknya ini? Apakah bahkan menurunkan kemampuan terbangnya atau kemampuan fekunditasnya dan lain-lain? Mungkin itu yang pertama. Yang kedua terkait pestisida, Pak. Tadi di slide-slide terakhir tadi menyebutkan bahwa gunakan pestisida secara bijak, salah satunya label hijau. Nah, kebetulan saya pernah melakukan pengujian pestisida label hijau terdaftar di Indonesia, tapi mati, Pak, lebah saya, Pak. Kalau disebutkan sebagai organisme non target itu adalah lebah. Nah, bagaimana terhadap Cameronicus ini atau dua spesies yang lain yang baru diintroduksi? Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya ini dari akademisi semua gitu, jadi berat-berat ini Mbak Atun. Kritis ya Pak. Satu lagi dari IPB ini. Makasih Pak Nazir gitu. Yang pertama terkait dengan crossbreeding tadi ya Pak Nazir ya. Jadi memang kita pernah menguji gitu ya. Saya sendiri penelitian S3-nya juga terkait dengan itu juga gitu ya. Mengawinkan antara Sumatera dan juga Kalimantan sesama Elidibus cameronicus gitu ya, yang memiliki setelah kita analisis transkriptomik gitu ya, memiliki perbedaan ekspresi gen yang cukup menonjol gitu ya. Nah, banyak gen-gen yang terekspresi itu di Elidibus yang dari Sumatera gitu ya. Nah, sementara di Kalimantan ini sedikit kurang gitu ya. Nah, kemudian kita cross breeding kan, hanya memang waktu selesai itu kita belum sempat untuk melihat ekspresi gennya yang anakannya gitu ya. Tetapi kita melihat pada biologi perilakunya gitu ya. Kunjungan dia ke bunga jantan, kemudian ke bunga betina, kemudian dia mempengaruhi dari fruit set yang terbentuk. Ternyata memang data kita itu memang tidak berbeda Pak Nazir ya. Dengan yang di indukan asalnya, tetapi secara data itu sebetulnya secara rata-rata itu ada potensi untuk memperbaiki kinerja daripada Elidibus yang ada di Kalimantan gitu ya. Nah, bagaimana kalau yang di Tanzania ini? Nah, ini Mbak Atun ini kerjaannya ini Pak Nazir gitu ya, ngawin-ngawinkan gitu ya antara yang Elidibus Cameronicus yang ada Tanzania. Nah, jadi ternyata ya Elidibus yang dari Tanzania itu secara morfologi sama persis Pak Nazir ya, tetapi warnanya yang berbeda. Jadi warna yang dari Tanzania ini lebih hitam, bahkan gelap ya namanya ya, dark gitu ya, gelap gitu, dibandingkan dengan yang ada di Indonesia saat ini gitu ya. Jadi Pak Van Basten juga pernah juga mengimpor lagi dari Kamerun yang untuk dibandingkan dengan Indonesia dan juga Malaysia, dia relatif sama dengan yang ada di Indonesia gitu ya, kenampakan warna dari Cameronicus tadi gitu ya. Nah, mungkin ini jadi unik juga gitu ya, spesies Cameronicus yang ada di Tanzania ini. Kemudian dikawinkan, ya ini terjadi keturunannya yang bisa hitam gitu ya, bisa dark, bisa juga yang seperti yang kita lihat saat ini ada di slide yang saya tampilkan, itu ada zona-zona kuning yang cukup banyak gitu di Cameronicus. Nah, kalau itu secara morfologi, tapi secara biologinya dalam dia memperbaiki aktivitasnya dan lain sebagainya, kita belum sejauh itu Pak Nazir. Nah, nanti mungkin inilah tugas Pak calon dokter baru kan, Pak Oji sama Pak Mahardika itu yang nanti akan mengkaji lebih jauh dari itu. Tapi menarik juga Pak Nazir. Jadi kita juga pernah Mbak Atun, mungkin bukan saya ya, Mbak Atun pernah ngawin kan, bukan kawin ya, bukan. Itu mengawinkan antara Cameronicus gitu ya dengan Elidibus plagiatus. Wah, ngawinkan antara Elidibus plagiatus sama Suffitatus dan lain sebagainya gitu ya. Kita cross breeding kan antara yang jantan yang mana, betina yang mana gitu ya. Nah, ternyata menarik juga gitu ya. Kalau betinanya Elidibus cameronicus gitu ya, jantannya itu adalah Elidibus plagiatus,
dia bisa menghasilkan keturunan. Ya, keturunan Elaiodubius Cameronicus ya. Nah, itu bisa Elaiodubius plagiatus juga. Jadi satu spesies ya kan. Ya, satu ibu ya. Itu bisa menghasilkan 2 spesies gitu ya. Nah, ini terjadi juga, ini cukup menarik gitu ya. Tetapi dia fertil gitu ya. Kalau misalkan yang plagiatus gitu ya, itu dikawinkan dengan bapak indukannya plagiatus lagi, itu tidak menghasilkan keturunan. Nah, itu yang terjadi. Nah, berbeda dengan yang Suffitatus karena dia mungkin ya secara ininya cukup jauh gitu ya, karena dia kalau Elaiodubius itu ada 2 grup plagiatus group sama Suffitatus group. Nah, kalau plagiatus group itu ya termasuk Cameronicus, kemudian ada yang spesies yang ukurannya agak gede-gede gitu ya. Kalau yang kecil-kecil Suffitatus group. Nah, kalau dikawinkan dengan Suffitatus, baik itu jantan atau betinanya, itu tidak menghasilkan keturunan sama sekali gitu ya. Tapi kalau yang masih dalam range yang plagiatus group itu masih ada keturunannya, tetapi dia tidak menghasilkan atau fertil steril gitu ya. Jadi dia tidak menghasilkan individu baru ketika di ini. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan insektisida label hijau. Nah, kami sudah menguji ya terutama di golongan diamida gitu ya. Diamida ada chlorantraniliprol, flubendiamid, yang terakhir itu saya lupa namanya apa. Satu lagi itu di lab atau di lapangan pernah kita uji Pak Nazir ya. Jadi di lab kemudian kita kasih bunga jantan yang mekar, kita kasih Elaiodubius, kita semprot langsung itu pada tubuh dari Elaiodubius Cameronicus itu tidak billahi taufik wal hidayah gitu ya. Jadi tidak mati gitu ya. Jadi masih hidup gitu sebagian besar gitu ya. Nah, itu seperti itu. Gitu. Jadi kami mengasumsikan ketika di lapangan juga demikian. Walaupun demikian kita pernah menguji juga secara jangka panjang. Jadi setiap 2 minggu sekali kita semprot tandan kelapa sawit tadi karena ada serangan tirataba yang ada penggerek buah tandan. Nah, itu kita semprot terus gitu ya. Selama 9 bulan itu, setiap 2 minggu selama 9 bulan. Ternyata hasilnya bagus gitu ya, tidak mempengaruhi dari populasi Elaiodubius dan juga tidak mempengaruhi fruit set yang ada di situ. Tapi kalau ketika kita ujikan gitu ya menggunakan insektisida yang lain gitu, itu dampaknya cukup besar gitu ya dari populasi Elaiodubius gitu. Artinya dia sangat-sangat berkurang. Kalau yang kimiawi yang label merah itu yang kuning merah gitu, itu kita uji, kita semprotkan itu tidak sampai harian gitu ya, dalam waktu beberapa menit itu sudah mati gitu. Itu Pak Nazir ya. Bagaimana Pak Nazir, sudah clear? Ya, mungkin sedikit tambahan ya tadi. Terima kasih jawabannya Pak Pras. Jadi cross breeding sudah dilakukan ya seperti itu ya. Karena kalau yang sedang saya lakukan kebetulan cross breeding, kemudian bagaimana efeknya terhadap pestisida. Apakah dia makin kuat, makin resisten terhadap pestisida atau malah menurun resistensinya. Kemudian untuk yang kedua tadi terkait pestisida, kalau tadi menggunakan diamida golongan 28 memang itu terhadap organisme target seperti lebah memang aman ya Pak. Tapi ketika itu dipakai terus-terusan, semoga sih tidak ya, tetap ada rotasi karena malah yang terjadi ketika terus-terusan jadi resisten. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nazir. Nah, kita mungkin sedikit lihat lagi di kolom chat ya Bapak ya. Ini ada yang bertanya Pak dari Bapak Abdul Rouf PT Hutanindo Agro Lestari. Jadi pertanyaannya, untuk serangga penyerbuk yang baru diintroduksi ini Pak, apakah ada jam operasionalnya Pak? Ada waktu-waktu aktifnya gitu. Iya. Ya, mungkin shift-shiftan gitu mereka Pak. Iya, ini yang kita harapkan gitu ya Bapak gitu ya. Terima kasih, pertanyaannya sangat menarik. Ini menjadi salah satu hal kenapa kita mengintroduksi dari Tanzania. Karena ketika kita amati di Tanzania itu ya, kalau biasanya di Indonesia kapan serangga Elaiodubius Cameronicus ini berkunjung ke bunga jantan?
Nah, ini kan biasanya during the day atau sepanjang hari gitu ya. Tapi ada periode puncaknya. Puncaknya kapan? Itu di jam 9 sampai jam 12. Itu puncak kunjungan Elidibus cameronicus pada bunga jantan. Nah, kalau pada bunga betina kapan? Biasanya sedikit lebih pagi. Biasanya jam 8 sampai jam 11 gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, bagaimana dengan di sore hari, di malam hari atau apa? Itu turun gitu ya. Sangat rendah sekali gitu ya. Nah, mungkin karena iklim kita ya, mungkin kelembabannya sangat tinggi di situ dan lain sebagainya, itu yang menyebabkan dia males membuka sayapnya tadi gitu ya. Nah, itu seperti itu. Tapi lain dengan di Tanzania ya. Di Tanzania itu kondisinya berbeda gitu ya. Dia malah berkunjung ke bunga jantan, ke bunga betina itu sedikit berbeda. Kalau di bunga jantan itu relatif agak flat gitu ya, tidak terlalu turun di sore hari gitu ya. Sore hari masih juga dia berkunjung ke bunga jantan, tetapi sedikit lebih besar dibandingkan dengan tempat kita. Tapi di bunga betina ini yang cukup menarik kunjungannya gitu ya. Kunjungan ke bunga betina ini Mbak Atun itu di pagi hari itu kita lihat tangkapannya sebelum jam 8 itu cukup banyak gitu ya. Nah, di sore hari lewat jam 4, jam 5 itu banyak juga gitu ya. Bahkan kalau di di siang hari di ini malah justru tidak gitu ya. Tidak banyak berkunjung di situ. Nah, ini kan secara biologi mungkin juga berbeda gitu ya. Jangan-jangan dia malam hari juga berkunjung ke bunga gitu ya, bunga betina. Kita tidak tahu karena waktu itu pengamatan di Tanzania, Mbak Atun, itu kami tidak sampai di situ karena takut dengan citak gitu ya. Nah gitu. Jadi karena kebunnya itu kan ini dah. Jadi takut. Jadi ya ini nanti kalau di Indonesia ini jadi peluang, nanti kita coba cek gitu ya. Nah, kalau itu betul-betul terjadi, maka itu menjadi komplement sip-sipan tadi, operasionalnya menjadi berbeda gitu kan. Di saat sekarang kan sering orang mengatakan curah hujan itu sebetulnya enggak mempengaruhi, tapi enggak besar-besar amat. Yang paling besar itu adalah jam hujan gitu kan. Nah, jam hujannya seringnya kalau di pagi hari, nah selesai Elidibus cameronicus kita enggak bekerja. Tapi dengan adanya yang 3 spesies yang baru ini, mudah-mudahan gitu ya, di sore hari, di siang hari, lewat tengah hari gitu ya, lewat jam makan siang itu bisa berkunjung gitu ya. Kalau bisa seperti itu kan, misalkan jam di pagi hari nggak masalah asal di sore hari tidak hujan dan lain sebagainya. Nah, itu yang karakter itu yang mudah-mudahan stabil gitu ya, tidak berbeda antara di Tanzania dengan kemudian di di Indonesia. Ini akan terus kita amati sebagai parameter pengamatan atau pemantauan di lapangan pasca pelepasan ini, Mbak Atun. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin satu lagi pertanyaan juga dari kolom chat, ini dari Bapak Kamil Zuhri. Apakah bisa membedakan secara kasat mata ini Pak, SPKS yang baru dan yang lama di lapangan? Jadi nanti agak bingung, ini agak sulit ya Pak ya. Ini kalau sudah ke lapangan bagaimana ini cara membedakannya? Ya. Ada Elidibus subvitatus yang paling mudah dibedakan Mbak Atun ya. Itu karena ukurannya paling kecil. Jadi kalau nanti Bapak menangkap pada bunga jantan kelapa sawit, karena kalau kita nangkap di bunga jantan kelapa sawit biasanya yang datang ke situ itu Elidibus saja gitu ya, yang paling dominan gitu ya. Nah, kita lihat nanti yang kecil itu, ukurannya kecil banget gitu, itu adalah Elidibus subvitatus. Nah, yang besar gitu, yang paling besar itu adalah cameronicus. Yang nanti akan menjadi bias biasanya yang plagiatus sama yang cameronicus, itu agak sedikit bias memang gitu ya kalau secara kasat mata. Tetapi begitu nanti kita cek di loupe dengan kaca pembesar atau dengan mikroskop gitu, itu akan sangat jelas gitu perbedaannya gitu ya. Dari segi morfologi gitu ya, kalau yang dari Tanzania asli gitu itu hitam gitu ya, sebagian besar itu hitam, tapi masih ada kuning-kuningnya juga di beberapa bagian gitu ya. Nah, kalau yang plagiatus Mbak itu kuning gitu ya, tapi ada corak di sayapnya tadi itu berbentuk segitiga warna
hitam gitu ya. Nah kalau yang Suffitatus meskipun kecil tadi itu lurik, jadi dua garis sedikit melengkung lah gitu ya pada bagian sayap gitu. Itu cara membedakannya. Nah nanti kalau misalkan Bapak bisa lihat gitu, itu di bunga bejantan Bapak ambil, kalau ada yang spesies dengan morfologi yang sama, artinya dia kumbang moncong, ini kan termasuk kumbang moncong Pak, gitu ya. Ukurannya kecil, kurang dari 2 mili gitu ya, kurang dari 2,3 mili gitu, itu besar kemungkinan adalah spesies yang baru yang kita introduksi, Elaedobius suffitatus. Tapi kalau dia lebih dari 2,3 mili gitu ya, itu mungkin masih serangga yang kita punya, yang lokal punya, yang Elaedobius cameronicus kita gitu ya. Nah itu mungkin salah satu trik untuk cara membedakan yang baru sama yang lama, tetapi terbatas pada beberapa spesies saja gitu ya. Semoga tidak kesulitan ya Pak Kamil, karena memang prakteknya saat di lapangan itu memang sulit ya Pak ya untuk membedakan. Tapi mungkin nanti foto-foto Elaedobius yang baru ini bisa jadi wallpaper Pak. Biar nanti kalau di lapangan langsung lihat. Slide presentasinya kan kita bagikan nanti jadi salah satu pedoman lah gitu ya, untuk Bapak-bapak sekalian melihat untuk membedakan gitu ya. Betul. Mungkin kita satu penanya lagi ya Pak ya, karena tidak terasa sekali. Ini penanyanya mungkin yang raise hand, kita coba cek lagi. Oke, kita lihat di sini dari, mungkin Bapak ini ya, Pak Marlon Sitanggam. Selamat siang Bapak, apakah on? Mohon untuk oke. Ya, siang Bu. Ya. Siang Pak Pras. Ya, selamat siang Pak Marlon. Oke, terima kasih sudah diberikan ya, terima kasih sudah diberikan kesempatan ya. Ini saking menariknya jadi kurang memantau perkembangannya jadinya ini Pak Pras. Jadi pertanyaannya barangkali ini sederhana Pak Pras ya. Jadi yang pertama, siklus hidup Elaedobius yang baru ini seperti apa? Daya jelajahnya seperti apa? Terus dihubungkan dengan mekanisme penyebarannya nanti Pak kira-kira seperti apa? Tentunya yang ikut konsorsium duluan kan? Nah, mana tahu dengan pertanyaan yang pertama tadi, mana tahu kita bisa nanti coba lirik-lirik ke tetangga sebelah kan gitu kan. Dia menjelajahi berapa jauh siklus hidupnya seperti apa. Mohon pencerahan Pak Pras. Dan satu lagi Pak, kalau bisa mungkin sudah bisa dibagikan lah kita-kita ini deskripsinya seperti apa Pak. Ya kan, ada foto-fotonya seperti Ibu bilang tadi, deskripsinya segala macam gitu. Udah mungkin udah bisa itu dibagikan Pak Pras. Terima kasih. Baik, kalau hanya membagikan foto-foto aman Pak, tapi kalau bagikan seraganya stok kami terbatas gitu Pak. Jadi Pak Marlon ya menjawab pertanyaan yang pertama ya terkait dengan siklus hidup gitu ya. Kalau yang Elaedobius cameronicus gitu ya, pernah kita cek gitu, baik itu di Tanzania maupun di Indonesia itu tidak berbeda dengan Elaedobius cameronicus yang memang sudah established lebih dari 40 tahun di Indonesia gitu ya. Nah itu seperti itu. Kalau yang Plagiatus itu sedikit lebih cepat Pak. Jadi kalau cameronicus itu biasanya siklus hidupnya antara 11 sampai 21 hari gitu ya Pak ya. Nah tapi kalau yang Plagiatus itu sedikit lebih cepat. 9 hari sampai di 18 atau 19 hari. Jadi cukup sedikit lebih cepat gitu ya. Nah, bagaimana dengan Suffitatus? Nah, Suffitatus ini paling panjang, Pak. Gitu. Meskipun dia ukurannya paling kecil tapi dia siklus hidupnya ternyata panjang, antara 14 atau 15 hari sampai 45 hari, Pak.
Jadi ada yang sampai 45 hari itu dia masih menetas dari larva, dari pupa menjadi kumbang ya gitu ya. Jadi luar biasa lama, sehingga ini nanti kalau di lapangan ya kita sering menerapkan hatchery atau hatch and carry mobile dan lain sebagainya, mengandangkan itu. Kalau biasanya itu seminggu ya. 2 minggu ya, 14 hari 2 minggu ya. Dalam 2 minggu sampai 3 minggu ya kan. Ini bisa 1,5 bulan nanti kita kandangkan gitu ya untuk yang subvitatus, karena dia siklus hidupnya ada yang sampai 45 hari gitu ya. Nah, itu cukup lama. Nah, sehingga nanti informasi-informasi ini menjadi penting ketika kita di lapangan pengen membudidayakan yang mana gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian bagaimana daya jelajahnya dan lain sebagainya, itu sekarang dalam proses pemantauan, Pak, gitu ya. Dalam proses pemantauan itu dia mampu terbang dan lain sebagainya sejauh mana. Ya. Nah, yang pengalaman di Elidibus camerunicus sebetulnya 1 hari bisa sampai 200 meter gitu ya, sehingga Bapak jangan khawatir juga gitu ya ketika Bapak nggak mendapatkan itu. Yang penting nanti kita cek di tetangga sudah melepas gitu ya, di radius tertentu, nanti di tempat Bapak cek bunga jantannya tadi, nah cek fisiknya gitu ya, ada nggak yang baru gitu ya. Nah, nanti terkait dengan gambar gampang, yang di sini pun juga ada kan, slide presentasi mungkin juga sudah kami tampilkan juga. Dan kalau Bapak belum puas ya tinggal 0812 621 0303. Nah, nanti kami bagikan SOP untuk identifikasi secara detail gitu, Pak Marlon. Iya. Baik, bagaimana Pak Marlon, sudah puas dan dari Pak Pras atau masih mau minta nih, belum Pak? puas, harus ke Medan ini. Harus ke Medan. Iya, barangkali itu tadi penting ya, karena saat ini kita dalam penggunaan Chiromix, ya kan, salah satu dasar pertimbangan kita di dalam distribusinya atau penempatan Chiromix-nya adalah daya jelajah tadi. Kalau Pak Pras tadi bilang 200 meter, kita asumsi 150. Jadi dari tempat hatch and carry kita itu kita tempatkan jaraknya 150 meter. Nah, itu penting mungkin Pak Pras ke depannya juga. Ya. Dan kita sudah menguji, Pak, yang Chiromix itu terhadap daya tarik terhadap 3 spesies yang introduksi itu dulu. Nah, alhamdulillah Chiromix itu bisa menarik ketiga spesies itu. Jadi dengan menggunakan itu Bapak bisa, kalau kebun terdekat ada yang lepas, tarik aja pakai Chiromix, Pak, secara estafet. Nah, gitu seperti itu. Biar masuknya situ. Itu salah satu trik ya. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Pras, terima kasih juga Bapak Ibu sekalian yang sudah setia bersama kami selama 2 jam terakhir sampai di penghujung acara siang hari ini. Nah, karena hari ini sebagai episode perdana ya Pak, untuk webinar kami, selanjutnya itu akan ada juga webinar RIS pada tanggal 22 Juli, di mana kalau hari ini kita berbicara tentang kelapa sawit, nanti kita akan berbicara tentang tanaman karet. Nah, ini dia Bapak Ibu temanya, menahan gugur, menjaga getah, strategi dan mitigasi terhadap iklim dan pesta lotiopsis pada tanaman karet. Jadi ini juga sangat menarik, mungkin Bapak Ibu yang juga penasaran terkait karet juga bergerak di bidang ini bisa mengikuti acara kami pada tanggal 22 Juli 2026 nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mewakili jajaran manajemen PT Riset Perkebunan Nusantara, jajaran manajemen Pusat Penelitian Kelapa Sawit, serta tim panitia yang bertugas pada hari ini. Memohon maaf apabila selama acara terdapat kendala-kendala teknis, terutama juga tadi di awal maupun saat presentasi hingga akhir hari ini. Dan semoga kedepannya juga menjadi evaluasi untuk kami supaya lebih baik lagi melaksanakan kegiatan webinar ini. Dan kami pamit undur diri, sampai bertemu Bapak Ibu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.